Jadi gini Bang Gi, ada Ilham mau tanya gitu ya, Iya. ataupun juga Bang Lang boleh kasih jawaban gitu ya. Ada Ilham dapat komentar gini, dia mungkin ini bukan pemain lah gitu ya. Katanya ada di kampung gitu ya, di kampung RT-nya tuh dari rumah ke rumah ngajak gabung gitu. Ada nggak dapat komentar gitu? Ada, ada. Ada ya. Mentornya tuh bukan mentor RT yang Ilham tangkap RT dari rumah ke rumah. Nah itu RT, gimana tuh? Iya, menurut abang berdua gimana? Terserah lah siapa dulu. Bang Lang. Dari ini ya, eh, gitulah aparat atau pengurus warga gitu ya, Hmm. yang jadi leader lah katakanlah, leadernya gitu, yang ngajakin gitu ya, ya tetap harus apa diusut ataupun dilaporkan ataupun diminta pertanggungjawaban. Kita tidak perlu pandang bulu sih, mau dia aparat kayak mau petugas, kalau dia mainnya ponji, tetap saja kita harus laporkan gitu. Kalau enggak ya keenakan nantinya dia seperti si Joe itu kan main lagi. Kemarin udah minta maaf, main lagi bener nggak? Itu buktinya jelas PPI banget. infrastruktur. Iya. Itu kalau Betul. kata kemarin apa sudah daging itu. Em, hasil ponjinya sudah mendarah daging, sudah tidak bisa apa dibenahi lah kecuali hidayah kata Bang Anggi. Menunggu turunnya hidayah gitu ya. Kayak gitulah. Jadi nggak usah pandang mau RT-nya mau lebih tinggi dari itu pun nggak masalah karena memang itu salah gitu. Hanya Iya saja betul. laporkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi gini lah, kalau bisa Ilham tangkap dari maksud dari Bang Lang nih, siapapun dia gitu ya, kalau udah ngajakin orang ke money game gitu ya, yang tokoh masyarakat, baik itu Ustadz Konji, ya kan Bang, ya laporin aja gitu ya kan, kan banyak gitu ya, penampilannya Ustadz, tapi main Kemarin Ponzi. kemarin ada yang konten kayak Gus itu. Saya perhatiin, aduh, saya kaget. Yang konten Gus gitu. Oh, Ada, yang di set di grup ya. ya. Oke, jadi kalau menurut Bang Anggi gimana Bang? Kalau menurut saya itu udah jelas itu apa ya? Sesuai ciri-ciri, kembali lagi sesuai ciri-ciri money games maupun yaitu menarik figur masyarakat, dibumbui agama, gitu kan? Jadi tokoh masyarakatnya yang diambil. Orang kan orang awam kalau melihat wah ini apalagi di kesehariannya terkenal dengan kalem gitu ya. Tapi di dalamnya nggak tahu juga gitu. Itu ciri-ciri money game Ponzi aja gitu dari OJK juga udah sering kan di share gitu kan. Nggak heran gitu. Saya nggak heran. Soalnya ya itulah eh, trik saktinya gitu mungkin. Trik terakhir gitu nyari tokoh masyarakat, tokoh agama dijadikan alat gitu, figur. Itu ada yang antara dua sih, antara emang tokoh-tokoh tersebut pemain atau terjerumus gitu. Kalau yang pemain, kalau yang sering gitu ya, yang sering main di sini itu tokoh tokoh masyarakat misal, yaitu pemain. Kalau yang baru sekali mungkin dia dijadikan alat aja gitu. Betul betul betul. Jadi intinya siapapun dia gitu ya, ya minta pertanggungjawaban aja gitu di satu tingkat gitu. Karena pasti akan dapat lah gitu. Si culasnya itu siapa gitu, pemiliknya siapa gitu. Nah, ini Ilham mau bahas satu lagi boleh ya? Boleh. Boleh ya, satu lagi ya. Ini tadi ada yang berkomentar 1 jam ya Bang ya, 1 jam komentar gini. Di Redford ya, dia bilang gini, gue member Redford, saat scam saya tetap tersenyum karena udah WD berkali-kali. Emot ketawa. Nah, jadi gimana nih? Itu Ya bebek culas. itulah nggak tahu malu itu.
Itu jelas. Lebih ngarahnya nggak punya hati ya. Iya, lebih ini aja lah. Itu biasanya bebek culas, mentor, leader gitu. Dan untuk orang awam, untuk yang komen-komen seperti itu, kalau benar gitu ya, sudah WD berkali-kali, itu tuh ada pengaruh downline di bawahnya. Dari rabat komisi kan, dari hadiah atau apalah. Bahkan money game kan banyak yang agen-agen gitu kan, yang membuka apalah studio gitu kan. Di Redford juga Tuh, banyak kan, cabang apalah gitu. Itu kan dapat. kantor. Iya, kayak Enel, kayak AGT itu dapat. Karena ya di balik dia WD berkali-kali itu ada uang downline gitu. Ada uang downline. Money game lah, money game Ponzi gimana lah gitu. Dan harusnya ketika Redford nanti berapa hari lagi tuh launching? 6 hari, seminggu. 6 hari. Kalau sampai ya pastilah ya pasti scam. Berkaca dari member ROBD yang sekarang kalang kabut, kisruh di grup tim sus, di grup Baku alumni, hantam. nggak tahu tuh grup alumninya itu alumni berapa, mungkin nanti ada reuni ROBD, Buber. ya mungkin nanti ada reuni ROBD tuh, reuni Bekdung Bekdung. Jadi untuk member Redford yang orang awam, biar nggak kayak member ROBD yang orang awam juga, dari sekarang bisa kalian tarik semua aset. Kalau nggak bisa, biasanya sih dipermasalahkan, Ham. Biasanya Tuh, dipermasalahkan kalau ada akun yang menarik aset semua itu. betul, Biasanya betul, betul. dipermasalahkan itu. Ya. Nah, kalau seperti itu, bungkusin aja dari sekarang mentornya gitu. Tapi menurut saya gitu ya, ini Redford dan ROBD Global itu sama, tapi untuk korban nantinya, kalau ada korban itu lebih mudah Redford kayaknya itu. Kan Redford itu ada yang berafiliasi, Betul, betul, betul. ada tim analisisnya, analisnya. Nah, jadi kalau orang awam nantinya jadi korban, harusnya tahu, ya, harusnya tahu kemana dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban itu aja. Kalau ROBD Global kan nggak ada tim amal jariah kan, nggak ada kan, Nggak ada. Syariahnya nggak ada. Bule yang nggak ada, ada. Bang. Iya, Bulenya. amal Videonya udah sambatno hilang tuh. apa? Videonya udah hilang tuh. Video yang Bule. mana? Bule, bule. Oh, oh hilang ya? Pusing ya. Hilang, Bang. Ya. Aduh, bulenya kesambar petir ya. Fan network. Nah, jadi Jadi, jadikan ya, ini ya, ini untuk orang awam. Kasusnya ROBD ini kan 11-12 sama Redford, jadikan pelajaran. Jangan ngeyel terus. Itu untuk orang awam tapi. Kalau untuk mentor atau leader Ponzi, ya mereka itu udah apa ya? Ya kayak residivis Ponzi aja gitu. Main Ponzi satu ke Ponzi lainnya gitu. Kan sebelum ROBD scam, di salah satu grup Redford itu yang nama grupnya Redford dan ROBD, sekarang kan ganti Redford dan BIT apa ya, BITDD gitu. Itu kan bukti, bukti ya, mentor atau leader Ponzi itu ya sama kayak residivis gitu. Residivis kan negatif gitu. Jadi mereka sudah tahu ancang-ancang, wah ganti itu sebar yang tadinya nyebar link Redford dan ROBD, sekarang Redford dan BDD. apa itulah BITDD apa bintit bintit apa ya, pusing itu Jadi, nyebutnya. Dan kalau kita BRI bilang, kalau kita semua bilang, Bang Elang, ROBD udah kayak sampah gitu ya, dibuang dari Redford dan ROBD. Jadi, Redford sama BitDD. ya ROBD-nya udah dibuang ke tong sampah gitu. itu kan jauh-jauh hari sebelum itu pas ada pajak kan berubahnya itu ya udah jauh-jauh hari sebelum beneran ngeblank websitenya
Nah, itulah Kalau culasnya mentor, culasnya leader Ponzi gitu. Ke orang member baru suruh bayar pajak, padahal dia sendiri enggak. Padahal dia kalau sendiri udah loncat. kalau kalau bahas-bahas pajak ya Bang ya, saya nantangin nih untuk yang ngeyel kemarin di ROBD yang bayar pajak juga, ya buktiin hari ini. Hari ini buktiin. Bisa nggak WD? Iya, Jangankan WD, aplikasinya aja udah nggak bisa diakses. tapi pembahasan kita itu akurat semua, Ham. Wih, akurat lah Bang. Jadi pertama pertama itu apa? Audit. Audit Iya. terus pajak. Wah, pasti nih kalau nggak scam pasti diundur. Wow, iya terus sampai jam 3 pagi itu masih nagih pajak itu. Nah, gitu ngemis Bang. Itu ngemis. Pajak, pajak, pajak gitu. Gak ada yang bayar pajak pemeliharaan. Aduh, Jadi kalau kalau pemeliharaan pajak, blok. kalau dengar-dengar kata-kata pajak ya Bang ya, kalau yang pernah dengar, pajak tuh dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Ya, ya kan? Kalau di ROBD, dari rakyat, oleh rakyat, untuk mentor, betul nggak? ya. Bukan dari rakyat, dari Backdung untuk Backdung gitu. Untuk dari Backdung ke Backcul gitu, Backculas. Ada tuh yang di grup Facebook atau di Telegram gitu ya. Katanya hanya orang tolol yang mau bayar pajak 20% tanpa NPWP. Ya sebelum itu ya kadang lucu gitu. Kalau sudah gejala scam, eh, tolol-tololin orang gitu kan, ngebully sesama backdung. Padahal dia sendiri dungu gitu. Udah tahu itu money game Ponzi, kenapa masih dimainkan gitu dari awal tuh udah dungu mereka. Ujung-ujungnya kan, nah ini untuk member Redford nih yang nonton. Ujung-ujungnya kan kisruh tuh, ya. Mentor-mentornya kemana tuh? Harusnya jadikan pelajaran, jangan ngeyel terus. Ya. Toh semua pembahasan kita itu semuanya terbukti, kan nggak Betul. salah. Kalau saya reaction, Ham, kalau saya reaction komentar-komentar dari pertama saya bahas ROBD, bisa sampai 30 konten tuh. Ayo Betul, bully, betul. bully, bully terus ya. Ujung-ujungnya kemana tuh ya? Minta solusi. Terus gimana caranya polisi enggak menindak pret gitu kan? Udah Lebih jelas. Bang. Kalau 30 menurut Ilham lebih Bang. Ada komentar saya sekeluarga, terus udah main beberapa bulan. Itu kan spamnya tuh di jam-jam tertentu tuh. Sampai ratusan Iya. komentarnya. Cuma satu ini untuk alumni ROBD ya, pertanyaan saya. Keluarganya itu kemana sekarang gitu? Apakah masih bersatu atau sudah bercerai gitu ya? Lain kali jangan sok-sokan saya sekeluarga. Saya sekeluarga Oke. juga ngelakuin bodoh amat. Oke lah ya Bang ya. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita, kalau Ilham bahas Redford, Bentar, ini kalau konten kayak gini enaknya sambil makan jeruk tuh. Gak ada. susu Bang, biar sehat. Jadi Kalau susu itu kalau pagi-pagi. kalau bahas Redford ya, tadi itu ada juga Bang Anggi bilang tarik uang semua gitu. Kalau menurut Ilham Bang gak usah semua gitu, karena tarik aja modal gitu. Kalau semua ada Ya, untungnya itu uang orang, jelas. Tapi kalau nariknya itu di bawah modal ya jelaslah rugi gitu. Jadi tarik aja sesuai modal gitu. Untuk iya. pemain Redford itu aja Ya, sarannya gitu. kan kadang suka ada tuh orang awam tapi punya bawahan gitu. Sedangkan yang real Ya, korban itu yang nggak punya bawahan. Tapi banyak ya, kan yang orang awam juga karena terjerumus rekrut member baru.
solusinya ya mungkin eh, karena ada hak downline-nya, Iya. kasih aja. Kalian Oh ya. berani berjawab dan minta maaf gitu aja. Oh, tarik tarik sebanyak-banyaknya terus dibagiin ke downline gitu ya, Bang ya. Nah, gitu. Downline kerugian berapa? Itu kan mereka mereka dapat dari downline-nya juga. Plus minta maaf aja. Itu aja sih. Kalau benar-benar memang orang awam nggak tahu itu Ponzi atau apapun itulah, harusnya kayak gitu. Kalau seperti itu mungkin yang bawa jadi bawahannya juga nanti bisa ngerti juga karena saya sama-sama kena tipu kan gitu. Iya, betul betul. Nah, itulah kalau kita bahasnya Redford itu ya. Tarik eh, kalau bisa sebanyak-banyaknya, tarik berapa aset pun ya nanti tak ambil modalnya, ambil modal yang kita taruh di sana, terus yang lebihnya ya dibagi-bagilah sama downline gitu. Nah, kalau bahas ROBD, Ilham lebih ataupun kesimpulan ya, ini kesimpulan. Kalau ROBD ini kesimpulannya gini, saya masih mengajak kalian nih yang nonton dari korban ROBD sampai menit ini, semisalnya ada pajak, ya, ini berpikir secara logika nih. Semisalnya ada pajak, pajak itu kenapa nggak pas withdraw itu pajaknya dipotong dari withdraw aja gitu? Kenapa harus depo? Betul nggak? Betul kan? Benar, benar. Jadi kalau pajak itu diambil dari withdraw, kalian masih tetap ada harapan untuk dapat uang. Mm-mm. Betul nggak? Kalau Benar. misalnya disuruh deposit untuk pajak, dan ini pun bukan ke pemerintah bayarnya gitu, ke dalam aplikasinya, itu Iya, kan sama aja ditipu dua kali. 2 kali benar. Kita kan kalau buat konten ya Bang ya, kita kan berpikir secara logika ya, ngajak Iya benar. berpikir secara logika gitu. Ya, jadi itulah untuk pemain Redford yang sudah kita ingatin dan juga pemain ROBD untuk kedepannya kami sudah mengajar secara logika untuk berpikir. Jadi hindarilah yang namanya money game. Oke, itu aja ya Bang ya untuk di kesempatan kali ini. Jadi nanti kalian yang mampir di channel saya nanti bisa mampir juga di channelnya Bang Lang sama Bang Anggi. Siap, Oke, sama terima kasih channel ya Bang lain ya. juga. Halo Bang. Sama channel lain juga. Oke, Mbak. Kak Kinan ya, nggak Ya. hadir. Ada Oke. kesibukan. Oke ya Bang ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Anggi sama Bang Lang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.